Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, semoga selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran hari ini adalah Quran Hadis. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi surat Ad-Duha. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Insyirah. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu atau membaca tentang surah Al-Insyirah ini? Oke, untuk mengetahui bagaimana surah Al-Insyirah ini, marilah kita membaca atau mengenal terlebih dahulu lafaz dalam surah Al-Insyirah ini. Marilah kita baca surah Al-Insyirah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita akan menerjemahkan surat Al-Insyirah dari ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama kembali. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melampangkan dadamu Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Alladzi anqadha zahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Itu adalah terjemahan dari surah Al-Insyirah dari ayat 1 sampai ayat 8. Tadi adalah lafaz surah Al-Insyirah dari ayat 1 sampai ayat 8. Dan juga ada terjemahan atau arti dari surah Al-Insyirah tersebut. Nah, untuk lebih mengetahui dan mengerti dalam surah Al-Insyirah ini, maka kita harus memahami isi kandungan di dalam surah Al-Insyirah tersebut. Mari kita pelajari tentang surah Al-Insyirah ini. Surah Al-Insyirah adalah surah yang ke-94. Surah ini diturunkan setelah surah Ad-Duha dan sebelum surah At-Tin. Surah Al-Insyirah termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Surah Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat. Nah, bagaimana sih surah Al-Insyirah ini bisa ada gitu? Nah, asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Insyirah ini adalah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an pada saat itu bahwasannya orang-orang musyrik mencela orang-orang muslim karena kemiskinannya. Nah, itu adalah sebab turunnya surah Al-Insyirah. Mari kita bahas ayat per ayat. Dalam ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ayat pertama yaitu bahwasannya Allah telah melampangkan dada Muhammad dengan sifat-sifat kenabian dan lain-lainnya. Untuk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala telah melenyapkan
segala dosa dari diri Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Allah telah menjaga kesucian Nabi Muhammad SAW. Untuk ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan beban yang ada pada punggung Rasulullah SAW, yaitu berupa kesusahan dan kesulitan yang diderita selama menjalankan tugas ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan digantikan oleh beribu-ribu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ayat keempat, Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan nama Nabi Muhammad bersama dengan asma Allah, seperti nama Nabi Muhammad disebutkan bersama asma Allah di dalam azan, iqamah, tasyahud, khutbah, dan lain sebagainya. Dalam ayat kelima dan keenam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah kesulitan atau kesusahan itu pasti diikuti oleh kemudahan. Karena ayat kelima dan keenam ini dalam pelafalannya pun hampir sama gitu. Bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan yang akan mengikuti. Jadi dalam keadaan Nabi Muhammad mengalami kesulitan ini, baik setelah menjadi nabi ataupun sebelum menjadi nabi, dalam berdakwah beliau selalu mendapatkan halangan dan rintangan dari kaum kafir. Namun beliau tetap tabah dan gigih berjuang untuk menghancurkan kemusyrikan. Jadi pada saat Nabi Muhammad berdakwah atau menyebarkan agama Islam, Nabi ini selalu mendapat halangan dan rintangan. Jadi Allah menurunkan ayat ini bahwasanya setiap kesulitan atau kesusahan itu pasti ada kemudahan yang akan mengikutinya. Maka dari itu Nabi Muhammad mendapatkan kenikmatan berupa kemenangan atas kaum kafir. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat namanya baik di dunia maupun di akhirat. Dan di sini Allah memberitahukan bahwasannya kenikmatan itu bisa diperoleh melalui perjuangan. Untuk ayat ke-7 di sini bahwa berisi tentang anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setelah selesai sholat supaya berdoa. Jadi setiap kita selesai sholat, kita diharuskan untuk berdoa dengan secara sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita selesai sholat, jangan langsung pergi, tapi kita harus berdoa terlebih dahulu dengan bersungguh-sungguh dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada hambanya dalam berdoa agar merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Jadi saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merendahkan diri kita bahwasannya kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini hanya manusia biasa. Dan juga saat berdoa kita itu harus menggunakan suara yang lemah lembut atau tidak secara keras dan lantang, karena bisa jadi mengganggu doa dari orang lain. Jadi setiap kita berdoa kita harus mempelankan suara kita. Tadi kan kita sudah mempelajari, sudah membaca, sudah menerjemahkan, mengartikan kandungan surah Al-Insyirah. Sekarang kita mencoba menuliskan lafaz surah Al-Insyirah dari ayat 1 sampai 8. Kalian bisa menyiapkan alat tulis kalian dan menuliskan lafaz tersebut di buku kalian. Setelah itu nanti disetorkan. Semoga dari apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu kalian untuk tidak mudah menyerah dan tetap berusaha dalam segala hal apapun. Mungkin cukup sampai situ. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Insyirah. Maka hari ini kita akan belajar hadis tentang amal soleh. Nah, sebelum itu mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan membaca hadis tentang amal soleh terlebih dahulu. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca hadis tentang amal soleh. An Abi Hurairah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata benu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu rawahu Muslim. Kita ulang satu kali lagi. An Abi Hurairah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu rawahu Muslim. Selanjutnya, kita akan menerjemahkan hadis tentang amal soleh. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata benu Adama, apabila anak Adam manusia itu meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Sodakotin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Oke, tadi kita sudah membaca hadis tentang amal soleh secara bersama-sama dan menerjemahkannya. Nah, berikutnya yaitu bagaimana cara menghafal hadis tentang amal soleh ini. Sebelum menghafal hadis tentang amal soleh secara keseluruhan, sekarang kita akan mencoba menghafal hadis dengan cara menghafal penggalan hadis secara berulang-ulang sampai hafal. Oke, sekarang kita coba praktikin ya. Yang pertama, bagian yang pertama. An Abi Hurairah. Kita ulang. An Abi Hurairah. Sekali lagi. An Abi Hurairah. Oke, kita ke bagian yang kedua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kita ulang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kita ulang sekali lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kita ke bagian yang ketiga. Idza mata benu Adama. Kita ulang sekali lagi. Idza mata benu Adama. Satu kali lagi. Idza mata benu Adama. Ke bagian yang keempat. In qata'a amaluhu illa min salasin. Kita ulang sekali lagi. In qata'a amaluhu illa min salasin.
Satu kali lagi. In qata'a amaluhu illa min salas. Kita ke bagian yang kelima. Shadaqatin jariyatin. Kita ulang sekali lagi. Shadaqatin jariyatin. Satu kali lagi. Shadaqatin jariyatin. Oke, kita ke bagian yang keenam. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au ilmin yuntafa'u bihi. Satu kali lagi. Au ilmin yuntafa'u bihi. Bagian yang terakhir yaitu awaladin salihin yada'u lahu rawahu Muslim. Kita ulang sekali lagi. Awaladin salihin yada'u lahu rawahu Muslim. Satu kali lagi. Awaladin salihin yada'u lahu rawahu Muslim. Nah, jika kita sudah mencoba untuk berulang-ulang kali, maka bisa dicoba dengan cara menyatukannya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita memahami isi kandungan hadis tentang amal soleh. Harus diketahui bahwasannya kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Suatu saat manusia pasti akan meninggalkan dunia. Harta benda yang selama ini kita cari dan miliki akan ditinggal semuanya. Selama kita masih hidup, maka kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Bekal yang harus kita bawa yaitu adalah amal soleh. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengumpulkan amal soleh selama kita hidup di dunia ini. Amal soleh adalah pahala yang akan terus mengalir meskipun seseorang sudah meninggal dunia. Ada 3 hal yang akan terus mengalir, yaitu yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Untuk amal soleh yang ketiga di atas tadi, yaitu yang pertama sedekah jariyah. Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk bersedekah dan jangan sampai menghindari sedekah. Karena sedekah adalah salah satu cara kita untuk beramal soleh. Nah, bagaimana cara kita untuk bersedekah? Salah satunya itu bisa membantu pembangunan masjid, madrasah, musola, dan sebagainya. Dan ada sedekah yang sangat bisa kita lakukan terhadap teman, yaitu dengan cara kita tersenyum. Yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan bahwasannya akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, bagaimana agar ilmu yang kita peroleh itu bisa bermanfaat? Yaitu maka harus diajarkan kepada orang lain. Jadi, jika kita punya ilmu, kita harus mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Agar ilmu yang kita punya bisa membantu kita menjadi bekal kita untuk di kehidupan akhirat nanti. Yang ketiga, ada anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara membantu pekerjaan rumah, mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Anak soleh adalah anak yang taat beribadah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada sesama, dan mau meringankan beban orang lain. Dan doa anak soleh adalah salah satu amal yang tidak akan terputus pahalanya. Maka dari itu, kita sebagai seorang anak harus selalu mendoakan kedua orang tua kita dan menjadi anak yang baik. Setelah kita belajar tentang hadis amal soleh ini, diharapkan kita bisa memahami makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Setelah kita tadi membaca, menerjemahkan, dan
mengerti kandungan hadis tentang amal soleh, maka saatnya sekarang kita latihan untuk menulis lafaz hadis tentang amal soleh. Jadi nanti kalian bisa menuliskan hadis tentang amal soleh di buku kalian dan akan disetorkan sesuai jam yang akan diberitahukan nanti. Mungkin hanya itu pelajaran tentang hadis amal soleh untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat selalu. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.